Oke, udah muncul Sal. Udah, Pak. Oke, lanjutan induksi magnetik. Tadi kan kalau nggak salah di awal saya pernah bilang, induksi magnetik atau GGL induksi itu bisa muncul karena beberapa kondisi ya. Menurut Faraday ada empat. Yang pertama perubahan B terhadap waktu, kita udah bahas kemarin. Nah yang sekarang yang kedua, yaitu adalah perubahan A terhadap waktu. Nah, perubahan A terhadap waktu, saya pernah ketemu tiga tipe, tiga contoh. Yang pertama adalah bentuk A-nya, bentuk luasnya itu persegi. Oke, kita coba lihat. Soal kayak gini. Bentuk persegi, ini resistor ya. Oke, kemudian saya punya kawat yang bisa bergerak bebas. Kenapa dia bisa gerak bebas? Karena dikasih engsel. Sini. Panjangnya adalah L. Nah, kawat ini mau saya gerakan ke kanan dengan kecepatan konstan V. Nah, di sekitarnya ada medan magnet arahnya anggaplah cross. Ini B asli ya, karena kita tidak bisa memberikan B induksi. Ini B asli. Misal B aslinya konstan. Oke, kan kita kemarin udah belajar kalau flowchart dalam perhitungan induksi adalah mencari fluxnya dulu kan. Maka saya akan cari fluxnya dulu. Menurut Aksal, soal seperti ini, ngitung fluxnya, boleh pakai BA cos theta atau harus pakai integral, Sal? Ngitung fluxnya boleh pakai BA cos theta atau harus pakai integral, Sal? Boleh pakai BA cos itu, Pak. Alasannya kenapa? Boleh? Karena B-nya Konstan. konstan. Oke? Jadi, satu-satunya alasan Aksal menentukan ini boleh nggak sih pakai BA cos theta? Oh ini nggak boleh, oh ini boleh. Alasan cuma satu, yaitu lihat dari B-nya. Kalau B-nya konstan, kita boleh pakai B dikali A dikali cos theta. Konstan itu ntar suatu angka kan. A-nya berarti bentuknya persegi ya. Kalau saya anggap ini panjangnya adalah X, berarti luasnya itu adalah L dikali X. Tetanya adalah sudut antara B dengan normal. 180 atau 0. Pilih yang terkecil. 0. Maka kita akan punya fluxnya adalah B L X. Satuannya flux Tesla meter kuadrat. Setelah flux dapat, maka flow selanjutnya adalah mencari GGL induksi. Rumusnya apa? Min N D per DT dari flux yang kita dapat di langkah awalnya. N itu jumlah lilitan. Ini N-nya 1. D per DT. Oke. Fluxnya masukin. B L X. Coba lihat Sal. Dari tiga parameter besaran di dalam kurung. Kalau saya gerakan ke kanan, oke, saya gerakan ke kanan, mana yang berubah terhadap waktu? Apakah B-nya, apakah L-nya, atau X-nya? Apa? Hmm. Apa yo? B-nya, Pak. Coba emang lihat. B-nya emang berubah terhadap waktu. Berubah nggak B-nya terhadap waktu? Enggak ya, Pak. Enggak. Jadi yang berubah apa? Coba lihat. Kalau ini ditarik ke kanan, batang merah ditarik ke kanan. Mana yang berubah terhadap waktu? B-nya, L-nya, atau X-nya? X-nya. Iya. Berarti apa? Semuanya boleh keluar kecuali X. Paham? Oke, Pak. Oke. Aksal inget nggak?
dx per dt itu apa sih, Tal? Apa yo? Dx per dt itu adalah kecepatan. Tapi ada aturan tandanya sekarang. Ada aturan tandanya. Dia bernilai positif kecepatan kalau memperbesar luas area. Memperbesar luas. Dia bernilai negatif V kalau memperkecil luas. Kalian coba lihat, Sal. Kalau ditarik ke kanan, luas areanya membesar atau mengecil? Sal, Membesar. berarti positif V ya. Kita Iya. punya apa? Min BLV. Apa artinya minus, Sal, di sini? Minus di sini hanya menandakan bahwa arah dari B induksi berlawanan dengan B aslinya. Karena B aslinya cross, maka B induksinya dot. Pakai aturan tangan kanan, maka kita akan tahu arah arus induksinya ke sini. Paham nggak, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Kalau sudah cari GGL, pasti step selanjutnya nyari arus induksi. Arus induksi itu rumusnya GGL induksi dimutlakin dibagi resistansi. Berarti BLV dibagi F. Satuannya adalah ampere. Biasanya juga dia nyari arah arusnya kemana. Tinggal lihat dari tangan kanan. Counter clockwise. Paham, Sal? Paham, Pak. Ngerti? Nah, masih yang berubah adalah A pada waktu. Saya pernah ketemu soal UTS, bentuk luasnya bukan persegi, Sal. Saya pernah ketemu bentuk luasnya segitiga. Kayak gini. Oke. Ini resistornya R, sudut alfa. Oke. Nah, saya punya suatu batang yang bisa bergerak bebas. Kenapa? Karena dikasih engsel. Dikasih engsel di sininya. Oke. Mau saya gerakan ke kiri deh. Kecepatan konstan V. Nah, ini saya kasih B asli. B aslinya adalah cross. Ini B yang saya kasih. B-nya konstan. Oke. Nah, pasti flowchart pertama adalah mencari flux. Sal, kalau di soal ini, ngitung fluxnya, boleh pakai BA cos theta atau harus pakai integral, Sal? Boleh apa? Enggak, Boleh. Mana boleh aja karena konstan. B-nya konstan. Betul. B dikali A dikali cos theta. B-nya konstan tadi kasih tahu. A-nya berarti segitiga ya. Kalau saya misalkan ini panjangnya adalah X dan ini tingginya adalah Y, berarti luasnya itu adalah setengah XY, betul? Setengah XY. Tetanya kita ambil 0 derajat. Maka kita punya fluxnya itu adalah setengah B X Y. Satuannya flux Tesla meter kuadrat. Setelah fluxnya dapat, pasti dia minta GGL induksi. Rumusnya apa? Min N D per dt dari flux yang kita dapat tadi di awal. N-nya berapa? Satu lilitan. D per dt, masukin fluxnya. Setengah B X Y. Sal, coba perhatikan. Kalau kawat yang merah saya tarik ke kiri, yang berubah terhadap waktu itu apa? B-nya, X-nya, atau Y-nya, atau tiga-tiganya?
Apa Sal? X-nya. Y-nya nggak berubah, Oh iya, mengecil dia. Y juga berubah. Iya, Berarti X berubah, Y berubah. Gitu. iya, iya, Oke, berarti X sama Y nggak boleh keluar dong. Ya nggak sih? Berarti iya, min setengah B per DT dari X, Y. Lihat Sal, di dalam turunan ada dua variabel. Susah kan ya kalau ada dua variabel kan? iya. Maka kita harus ubah jadi satu variabel. Coba lihat Sal. X sama Y ada hubungannya nggak Sal? Ada hubungannya X sama Y? Ada, yaitu apa? Tangen alfa. Betul? Iya, Y dibagi X. Berarti boleh nggak saya bilang Y itu adalah X tangen alfa. Boleh? boleh. Oke, kita ganti ya. Kita punya min setengah B D per DT dari X kuadrat tangen alfa. Sal coba lihat. Kalau kawat merahnya saya tarik ke kiri, alfanya berubah nggak Sal? Berubah nggak alfanya? Berubah nggak? Wah. Hah? Coba lihat lagi yang benar. Berubah nggak alfanya? Kalau Oh, kawat merah saya tarik ke kiri, alfanya berubah nggak? oh enggak, Pak. Enggak. Berarti tan alfa boleh keluar. Min setengah B. Tan alfa tinggal sisanya dx kuadrat per dt. Aksal tahu nggak dx kuadrat per dt itu apa, Sal? Tadi kan dx per dt itu V ya, Sal. Kalau dx kuadrat per dt apa, Sal? Tahu? Tahu nggak? Kenapa, Pak, Mas? Dx kuadrat per dt itu apa, Sal? Kecepatan. Apa? Kecepatan. Kecepatan kan dx per dt. Kalau dx kuadrat per dt apa? Hmm, Apa? Apa? Tahu nggak? enggak tahu, Pak. Saya juga nggak tahu. Terus gimana dong ini? Ini kita cari dengan menggunakan aturan rantai. Jadi, dx kuadrat per dt saya ubah menjadi dx kuadrat per dx dikalikan dengan dx per dt. Turunan dari x kuadrat terhadap x adalah 2x. Tadi dx per dt apa? V kan? Betul? Nah, ini dia memperbesar atau memperkecil luas? Luasnya mengecil atau membesar, Sal? Kalau ke kiri, Pak. Ya, Mengecil. berarti minus V. Ngerti, Sal? Ya, Pak. Oke, berarti kita punya GGL induksinya menjadi minus setengah B tan alfa dikali minus 2x V. Minusnya coret, 2-nya coret, maka kita punya GGL induksinya sama dengan B tan alfa X V. Lihat, B GGL-nya positif, Sal. Apa artinya kalau positif? Kalau positif berarti artinya arah dari B induksi searah dengan arah B aslinya. Oke? Berarti karena B aslinya cross, B induksinya juga cross. Pakai tangan kanan, Sal, kita akan tahu arah arus induksinya itu ke arah sini, Sal. Ngerti, Sal? Paham? Jadi, Pak. Oke. Setelah kita tahu GGL, pasti dia minta apa? Arus induksi. Rumusnya adalah GGL induksi dimutlakin dibagi dengan resistansi. Berarti B tan alfa dikali X dikali V
dibagi R, satuannya ampere. Sama arahnya biasanya. Arahnya kemana ini? Clockwise. Cewek. Paham, Sal? Nah, masih yang berubah adalah A. Saya pernah ketemu kasus juga ini. Bentuk A-nya, saya bilangnya adalah sapuan lingkaran. Sapuan lingkaran tuh kayak gimana sih, Sal? Aksal tahu baling-baling helikopter tahu ya? Tahu kan? Tahu, tahu? Tahu, Sal? Halo, Sal? Iya, Pak. Tahu baling tahu nggak baling-baling helikopter? Tahu. Tahu, Pak. Baling-baling helikopter kalau lagi diem, dia kan nggak berbentuk lingkaran ya. Bentuknya kayak batang gitu kan. Tapi ketika dia berputar, maka seolah-olah membentuk kayak lingkaran. Berarti itu disebut namanya sapuan lingkaran. Oke, gambarnya gimana nih? Contoh gini deh. Oke, saya punya batang, panjangnya adalah L. Ini kayak porosnya, tengselnya. Batang ini sama saya diputar. Oke, nah diputar gini. Kebayang kan? Oke, anggaplah dia berputarnya ke sini deh. Berputar dengan kecepatan omega. Maka batang ini pasti akan berpindah tempat dong ke sini misalkan. Oke, ini sudutnya alfa deh. Nah, di sekitar daerah ini saya kasih B. Ini B yang saya kasih, B asli. Karena kita tidak bisa memberikan B induksi. B induksi itu hanya alam yang ngasih. Kita hanya bisa memberikan B asli. Misalkan B-nya konstan. Oke, langkahnya pasti sama. Pasti kita harus mencari fluxnya dulu. Flux magnetik. Karena B-nya konstan, kita bisa tahu kalau fluxnya cukup menggunakan B kali A dikali cos theta. B-nya konstan, oke tahu. A-nya bentuknya apa ini, Sal? Tahu nggak? Potongan potongan lingkaran kan? Namanya juring. Aksal tahu nggak rumus luas juring apa? Tahu? Tahu nggak? Rumus luas juring itu apa? Gini, luas satu lingkaran. Kan rumusnya pi r kuadrat. Ini terjadi saat alfanya sebesar 2V, betul? Iya. Luas setengah lingkaran adalah setengah pi r kuadrat. Ini terjadi saat alfanya sama dengan pi. Berarti kalau kita bikin formula, luas dari juring atau bagian dari lingkaran itu adalah alfa dikali r kuadrat dibagi 2. Di mana alfanya harus dalam satuan radian. Masukin deh luas juring. Alfa L kuadrat dibagi 2. Tetanya 0 derajat ya. Maka kita punya B dikali alfa dikali L kuadrat dibagi 2. Setelah kita mendapatkan fluxnya, baru kita cari yang namanya GGL induksinya. Min N D per DT dari flux yang kita dapat tadi di awal. N-nya 1, D per DT, masukin fluxnya. B alfa L kuadrat dibagi 2. Coba Sal perhatikan. Dari semua variabel yang ada di dalam kurung, ketika dia bergerak, si batang ini bergerak, berputar, apa yang berubah terhadap waktu? Apakah B-nya, apakah alfa, apakah L-nya? Apa Sal? Sal? Hmm. Apa yang berubah terhadap waktu kalau ini berputar?
Apakah B-nya? Apakah alfa? Apakah L-nya? Yang berubah terhadap waktu. Apa B-nya. tahu? Kan B-nya konstan. Oh iya. Soal gimana sih? Hmm? B-nya, L. alfanya, atau L-nya? L-nya, Pak. L itu apa sih, Sal? Coba lihat di gambar. Luas. L itu apa? L itu apa? Coba lihat. Luas ya? Kok rumusnya? L itu di gambar apa, Luas. Sal? L, Luas. lihat L itu apa di gambar tuh apa L? Kok luas sih, lihat tuh dari gambar. Kok L luas sih? Panjang. Panjang dari Panjang. batang kan? Oh iya. Yang panjang batangnya berubah-ubah, Sal, di soal ini. Berubah nggak panjang batangnya? Enggak, Pak. Terus jadi yang berubah apa, Sal? Alfanya, Pak. Sal, jangan nebak-nebak doang. B-nya. Salah. L-nya. Salah. Itu mah. Lah kalau tadi dari awal saya nggak bilang B-nya. Kan ntar kalau di ujian kan nggak ada yang ngasih tahu. Ini nggak berubah B-nya. Asal malah B-nya lagi yang berubah. Perhatikan bener-bener ya, Sal. Ini yang berubahnya apa? Nah, ini yang berubahnya adalah alfa. Jangan langsung nebak B. Asal tebak kayak gitu mah orang juga bisa, Sal. Tapi harus dipahamin. Kenapa ini yang berubahnya alfa ya? Karena yang sini kalau dia berputar, sudut alfanya berubah-ubah kan? Maka yang lain boleh keluar kecuali alfa. B-nya keluar, L kuadrat keluar, 2-nya keluar, tinggal D alfa per DT. Sal, D alfa per DT itu apa sih, Sal? Apa D alfa per DT? D alfa per DT itu disebutnya kecepatan sudut atau omega. Maka GGL induksinya menjadi min B L kuadrat per 2 dikali omega. Setelah GGL-nya dapat, pasti langkah saja mencari arus induksi. Yaitu apa? GGL induksi dimutlakin dibagi dengan resistansi. Berarti BL kuadrat omega dibagi 2R. Satuannya ampere. Satuannya ini volt ya kalau GGL. Paham, Sal? Paham? Iya, Pak. Oke, itu tadi bentuk-bentuk yang berubahnya adalah A. Sekarang bagian ketiga, GGL induksi terjadi karena perubahan theta terhadap waktu. Ini kita ambil contoh kasus dinamo. Dinamo itu pernah buka dinamo nggak, Sal? Pernah dong. Dinamo Iya, Pak. itu di dalamnya ada dua magnet, Sal. Dua magnet. Yang satu menunjuk utara, yang satu menunjuk ke selatan. Berarti kan B-nya ke sini ya. Dan dia nggak digerak-gerakin, berarti B-nya konstan. Nah, selain ada magnet, ada juga yang namanya kumparan, lilitan kabel. Misalkan bentuk lilitan kabelnya, misalkan persegi deh, seperti ini. Oke, ini ntar akan saya lilitin kabel banyak di persegi ini. Kebayang, Sal? Nah, kemudian mau saya putar, diputar. Diputar dengan kecepatan omega. Oke. Nah, sama kayak tadi. Pasti langkah pertama adalah mencari flux magnetiknya dulu. Flux magnetiknya karena B-nya konstan, berarti B dikali A dikali cos theta. B-nya konstan, A-nya itu luas area ini ya, dikali A. Tapi tetanya berubah-ubah terhadap waktu. Theta berubah terhadap waktu sama aja jadi omega dikali T. Karena omega dikali T itu dapatnya sudut. Ini fluxnya Tesla meter
kuadrat. Setelah fluxnya dapat, pasti nyari yang namanya GGL induksi. Rumusnya apa? Min N D per dt dari flux magnetik yang kita dapat tadi di awal. Yang namanya dinamo, pasti dia ada banyak lilitan. N. D per dt, masukin fluxnya. B dikali A dikali cos omega T. B-nya konstan, keluar. A-nya konstan, keluar. Turunan dari cos omega T, min omega sin omega T. Maka kita dapat GGL induksinya adalah N B A omega sin omega T. Karena nilai sinus itu kan bervariasi ya, tidak konstan, maka kita bisa mencari GGL induksi. Maksimumnya itu terjadi saat nilai sinnya juga maksimum. Sin maksimumnya 1 kan? Berarti GGL induksi maksimumnya itu adalah N B A omega. Oke. Habis GGL-nya dapat, maka pasti langkah selanjutnya adalah mencari arus induksi. Arus induksi tinggal GGL induksi yang dimutlakin dibagi dengan resistansi. Berarti N B A omega sin omega T dibagi resistansi. Satuannya ampere. Paham, Sal? Ngerti? Paham, Pak. Oke. Itu variasi ketiga yang terjadi perubahan theta. Nah, yang keempat yang paling sering keluar nih, yaitu perubahan flux itu sendiri terhadap waktu. Nah, ciri-ciri soal yang berubahnya adalah flux itu sendiri terhadap waktu biasanya adalah medan listriknya, kok listrik, medan magnet. Medan magnetnya atau B-nya tidak diketahui di soal. Tidak diketahui di soal, maka harus dicari dulu. Harus dicari dulu. Nah, cirinya yang lain adalah biasanya medan magnetnya disebabkan oleh kawat berarus. Kita coba lihat soalnya, soal UTS. Nah, ini soal UTS. Soal UAS maksudnya ya. Oke. Oke, coba dibaca dulu 1 menit ya. 1 menit dibaca sampai sampai D malah. Terus dipahami. Oke, ntar ya. Tunggu ya. Saya tunggu, saya mau makan dulu bentar. Udah soal dibaca? Udah? Udah dibaca? Udah? Belum? Udah? Udah, Pak. Udah ya, bentar.
Aduh ya, tar, tar, tar. Oke. Nah, coba kita lihat Sal. Di sini kita lihat ada apa? Ada batang ada itu ya, ada loop bentuknya PQRS. Di sekitarnya ada kawat lurus. Kawat lurusnya mengandung ada arusnya. Kawat lurusnya sangat panjang. Coba lihat, tidak ada informasi mengenai medan magnetnya kan? Iya. Karena nggak ada B-nya, pasti langkah pertamanya cari B dulu pasti, ya kan? Mm-mm. Nyari B itu kan cuman ada dua cara ya Sal kemarin. Yaitu apa? Menggunakan Biot-Savart atau menggunakan hukum Ampere. Karena ini kasusnya kawat lurus sangat panjang, kita bisa pakai yang namanya hukum Ampere. Masih ingat kan ya? Integral tertutup dari B dot DL sama dengan mu 0 dikali I N close. Oke, gambarnya ini Kasal. Kita copy dulu gambarnya. Oke. Nah, berarti kan kita mau ngitung di titik X ya, jaraknya X ya. Di sini kan. Karena I-nya lurus, berarti kita tahu medan magnetnya itu pasti melingkar. Berarti kita akan bikin seolah-olah ada lingkaran loop ampernya. Oke, kebayang Sal? Iya, Bu. Oke, karena lingkaran langsung aja ya. B dikali 2pi R. R-nya berarti X ya. Sama dengan mu 0 dikali I. Berarti medan magnetiknya B sama dengan mu 0 I per 2Vx. Tapi B yang didapat dari hukum ampere pasti nggak punya arah, Sal. Maka Aksal harus kasih arah sendiri. Yaitu pakai aturan tangan kanan, Sal. Mu 0 I dibagi 2Vx. Kan berarti kan arah B-nya, titik P itu masuk ke dalam kan. Masuk itu berarti arahnya min K. Satuan jangan lupa. Paham, Sal? Ngerti? Apa? Oke. Kalau B-nya udah dapet, pasti kita akan cari flux. Karena itu emang udah flow-nya gitu. Habis cari B-nya dapet, yang itu nyari flux-nya. Oke, flux magnetiknya. Coba, menurut Aksal, kalau soalnya seperti ini, ngitung flux magnetiknya, boleh pakai BA cos theta atau harus pakai integral? Apa Sal? Ya, Boleh pakai BA cos theta apa pakai integral? dia nggak konstan ya, Pak? Ya, karena dia ada variabel X kan? Ya Iya, nggak? Berarti ini mau nggak mau harus pakai betul. integral. Nggak bisa ini pakai BA cos theta. Harus pakai integral dari B dot DA. Oke? Nah, sekarang DA-nya, Sal. Karena bentuknya persegi, DA-nya kan ada dua opsi ya. Kalau enggak bentuk horizontal, DA-nya, atau bentuk DA-nya itu adalah ini vertikal atau bentuknya horizontal. Nah, ini kita bukan berarti boleh milih ya, Sal. Tapi pilih DA itu yang sesuai dengan soal. Gampangnya, pilih DA-nya itu sesuai bentuknya dengan kawat infinite-nya. Karena kawat infinite-nya itu vertikal, maka bentuk DA kita juga yang vertikal. Paham, Sal? Ya, Pak. Kalau ini dianggap X, maka ini sebutnya DX. Berarti luasnya adalah DX dikali L. Berarti masukin aja. Berarti DA-nya itu adalah L dikalikan DX. Masukin, Sal. Integral
Mu 0 I dibagi 2px dikali L dx. Dari mana batasnya? Batas itu ujung-ujung karena batasnya x dari sini ya. Dari sini sampai sini. Ini jaraknya A, terjauhnya adalah x. Dari A sampai x. Oke? Keluarkan yang konstan, Sal. Yang konstan apa sih? Mu 0 konstan, I konstan, L konstan, 2V konstan. Integral seper X kan ln X. Jadinya kita punya ln X. Batasnya itu dari A sampai X. Sehingga kita punya flux magnetiknya menjadi mu 0 IL dibagi 2V ln X dibagi A. Paham, Sal? Ngerti? Ya, Pak. Oke, pasti kalau fluxnya udah ketemu, pasti dia akan minta GGL induksi. Karena itu udah flow-nya. GGL induksi rumusnya apa? Min N D per dt dari flux magnetik. N-nya kan 1. D per dt, masukin flux yang kita dapat di awal. Mu 0 IL dibagi 2V dikali ln X dibagi A. Paham, Sal? Paham? Paham, Pak. Coba lihat, Sal. Dari semua variabel yang ada di dalam kurung, mana yang berubah terhadap waktu ketika soal ini? Ini ntar saya tarik nih si batangnya nih. Batang L ditarik. Mana yang berubah terhadap waktu? Mu nolnya, I-nya, L-nya, X-nya, atau A-nya? Tariknya ke atas berarti, Pak. Ini nariknya ke sini. Nih, batang ini nih, ditarik ke kanan. Oh, ke X. Apa yang berubah terhadap waktu? A ya. A-nya berubah gitu. Lah, A-nya kan di situ tuh aja. Kan yang gerak cuman batangnya doang, batang peki doang, nggak? Bukan dia gerak sama peki RS ikut gerak. Dia nggak mengecil itu, Pak. Enggak, AX. yang gerak cuman pekinya aja, Sal. Karena ini Kayak ada gitu. engsel. Ini ada engselnya. Jadi bukan dia ikut gerak peki RS ikut, Oh, bukan peki RS ikut maju. Apa yang V, berubah? Apa V-nya. yang apa? V-nya nggak sih, Pak? Kedua orang. Apa Oh, yang enggak. berubah? V. Apa? Ih, kagak ada V, sini kagak ada V. Tuh lihat, mu 0, I, L, P, X sama A. Mana yang berubah terhadap waktu? Kalau kita tarik, apa yang berubah? Nital, X. X-nya. Kan kalau Oh, tarik kan iya. jadinya dia di sini nih, Sal. Pindah ke sini kan ntar dia. Iya, iya. Kan ini X-nya diberubah. Berarti apa? Semua boleh keluar kecuali X-nya, Sal. Mu, minus, mu 0 keluar, I keluar, L keluar, 2V keluar. Karena X sama A sepaket, maka nggak boleh keluar tuh berdua. Ln X per A. Paham, Sal? Paham Paham. nggak? Nah, Ya. ini gimana ngitung ini, Sal? Ngitung ini pakai aturan rantai. Berarti D per dx dari ln X per A sama aja D per D. Kok D per dx, D per dt? D per dt sama aja D per dx dari ln X per A dikalikan dengan dx per dt. Ln X per A itu kan tidak lain adalah ln X dikurangin ln A. Betul ya? Turunan dari ln X itu adalah seper X. Turunan dari ln A nggak bisa, ln A konstanta. Dx per dt itu V dikalikan V. Berarti GGL induksinya menjadi min mu 0 IL dibagi
2V 1/X dikalikan dengan V. Satuannya volt. Karena GGL-nya minus, itu artinya apa? Arah B induksi berlawanan dengan B asli. Kan tadi B aslinya cross kan? Maka B induksinya adalah dot. Pakai aturan tangan kanan, muternya ke sini. Paham, Sal? Ini adalah arah arus induksinya. Berarti kita bisa bilang arus induksinya itu adalah GGL induksinya dimutlakin dibagi resistansi. Berarti mu 0 ILV dibagi 2 PX dikali R. Satuannya ampere. Sama pasti dia minta juga arahnya kemana nih. Arahnya berarti, lihat ya di sini arahnya berarti counter clockwise. Paham, Sal? Ngerti? Paham? Ya, Pak. Nah, itulah variasi-variasi yang terjadi pada induksi dengan konsep Faraday lens. Nah, satu orang lagi yang mengamati tentang induksi, tapi dia melihat dari sudut pandang yang berbeda. Namanya Henry. Maka kita masuk namanya hukum Henry. Nah, kalau Faraday dan Lenz, dia mengamati induksi dari sudut pandang medan magnet atau flux magnetiknya. Kalau Henry, dia melihat fenomena induksi dari arusnya. Jadi, menurut Henry, GGL induksi dapat muncul dengan rumus negatif L dI per dt. Nah, yang bikin sangat fundamental di sini adalah Henry menemukan besaran baru yang baru ada di hukum Henry. Namanya besaran L. L ini disebutnya induktansi diri. Induktansi diri. Nanti nama alatnya disebutnya induktor. Induktor tuh nama lain dari kumparan. Jadi dulu sebelum kita belum mengenal hukum Henry, kita mengenalnya induktor tuh kumparan. Apa sih itu induktor? Solenoida itu induktor. Toroida itu induktor. Dan lain-lain. Semua yang berupa lilitan disebutnya induktor. Paham? Nah, karena L itu adalah besaran baru, kita belum tahu rumusnya apa ini. Terus gimana dong supaya kita tahu rumusnya? Kita gabungin aja. Kita menggabungkan si hukum Faraday Land dan hukum Henry. Kenapa bisa digabungin? Karena dua-duanya sama-sama mengamati tentang gel induksi. Menurut Faraday apa? Min N deflux magnetik per dt. Kalau menurut Henry adalah min L dI per dt. Kita hilangin minusnya, terus kedua ruas kita integralkan. Maka N dikali flux magnetik sama dengan L dikali I. Maka kita bisa tahu induktansi diri itu dapat dicari menggunakan N dikali flux magnetik dibagi dengan I. Ini adalah rumus induktansi diri secara umum. Ya, jadi induktor itu macam-macam. Solenoida itu induktor. Biasanya kita ambil contoh yang paling sederhana, yaitu contohnya solenoida. Oke, solenoida flux magnetiknya itu adalah B dikali A dikali cos theta. B-nya konstan, A-nya itu luas area, cos-nya cos 0. Nah, kalau kita ingat waktu kita belajar hukum hukum Gauss, B untuk kasus solenoida apa? Ingat nggak? N mu 0 I dibagi
dibagi apa? Dibagi L. Berarti fluxnya itu adalah N mu 0 I dibagi L dikalikan A. Maka kalau kita udah tahu fluxnya, kita bisa menghitung berapa induktansi diri solenoida. Berarti N dikali flux B dibagi dengan I. Nah, masukin fluxnya. Jadinya apa? N kuadrat mu 0 I dikali A dibagi L dikali I. Coret I-nya. Maka induktansi diri pada solenoida itu adalah N kuadrat mu 0 A dibagi dengan L. Satuan induktansi diri itu adalah Henry. Paham? Nah, nama alatnya induktor. Nah, waktu kemarin kan kita udah belajar kapasitor. Kita juga udah belajar resistor. Sekarang kita masuk ke yang namanya induktor. Kita masuk ke yang namanya susunan induktor. Oke? Ada dua. Yang pertama susunan seri, yang kedua paralel. Seri itu kayak gini. Oke? Saya punya dua buah induktor L1 sama L2. Oke, kita kan tahu ya, kalau rangkaian seri yang sama itu arusnya sama. Arus di L1 di L2 sama. Kalau arusnya sama, maka perubahan arus terhadap waktu juga sama. DI2 per DT sama dengan DI seri per DT. Oke. Tapi kalau di seri itu tegangannya beda. Tegangan itu kalau di induktor namanya GGL induksi 1 ditambah dengan GGL induksi 2 sama dengan GGL induksi seri. Tanda minus di sini sama, hanya menandakan induksi. Kalau di perhitungan biasanya nggak dipakai, kita cari mutlaknya. Berarti kita punya apa? GGL induksi tadi rumusnya adalah L1 DI1 per DT ditambah L2 DI2 per DT sama dengan L seri DI seri per DT. Karena I-nya sama, kita coret. Maka kita punya kesimpulan kalau di rangkaian seri, induktansi serinya sama dengan L1 ditambah L2. Jadi dia kayak resistor. Oke. Terus yang kedua adalah paralel. Paralel berarti seperti ini gambarnya. L1, L2. Oke. Kita tahu paralel itu sifatnya adalah tegangannya sama. Tegangan itu kalau di induktor namanya GGL induksi. GGL induksi 1 harus sama dengan GGL induksi 2 harus sama dengan GGL induksi paralel. Tapi arusnya beda. Arus beda maka DI per DT-nya pun beda. DI per DT 1 ditambah DI2 per DT harus sama dengan DI seri per DT. Karena GGL itu adalah L DI DT, maka DI DT GGL dibagi L. Berarti kita punya apa? GGL induksi 1 dibagi dengan L1, GGL induksi 2 dibagi dengan L2 sama dengan GGL induksi paralel dibagi L paralel. Oke, karena GGL-nya sama, kita bisa coret. Berarti kita punya kesimpulan
Satu per L paralel nilainya sama dengan satu per L1 ditambah satu per L2. Paham nggak? Ngerti? Paham, Sal? Pak. Oke, bentar. Saya kasih soal dulu ya. Saya mau soal dulu belum sholat. Bentar ya. Saya kasih soal. Aku coba kerjakan. Bentar. Yang sering keluar sih yang Faraday Land sih. Yang Henry jarang sih, Sal. Tapi bukan berarti yang Henry pasti tidak ada. Pernah keluar? Pernah. Oke. Kasih soal yang ini deh. Nanti Aswad coba kerjain ya. Dengan konsep, apa? Konsep Faraday Land aja deh. Snipping. Oke. Saya kirim dulu. Saya mau sholat dulu yang asal kerjain. Nah, di kelas materinya apa, Sal? Apa, Sal? Di kelas materinya. Hmm, Elektromagnetik, Pak. Oke, berarti beda dua bab kita sama kelas. Kelas setelah ini beres, kita akan belajar RLC dulu. RLC, habis RLC baru elektromagnetik. Oke, coba Sal. Soal ini, Sal. Oke. Coba dikerjain ya. Yang A, yang B, yang C, yang D. Oke, sekarang satu bentar.
Bisa, Sal? Bisa? Halo, Sal? Halo? Iya, Pak. Bisa, bisa. Yang A bisa nggak? Coba yang A kerjain foto kirim ya. Oke, Pak. Yang A dulu aja. Nah, kalau A udah benar, baru yang B. Kalau udah kirim ya, Sal. Yang A ya, Sal. Iya, Pak. Kenapa, Sal? Kenapa, Sal? Udah bisa belum? Belum. Bisa. Kalau udah bisa kirim ya. Berarti ini pakai yang integral tertutup tadi, Pak? Yang A mah iya, hukum Ampere. Yang tadi, integral tutup B dot TA. B dot TL. You know, yang close. Coba kayak, coba. Foto kirim. Ada maksudnya. Terus kalau arah arah medan magnetnya pakai Tangan kanan.
pakai tangan kanan. Jari. Bentar ya. Oh, udah foto kirim ya. Yang A2 Ya, aja. Pak. Kayak gitu, Pak. Oke, bentar. Saya lihat itu. Terus arahnya keluar bidang berarti ya, Pak? Kalau kaidah tangan. Tangan kanan, lihat dulu. Kan Harusnya, kan ibu harusnya ke sini loh. ibu ibu jarinya ke arus. Iya, Empat jari berarti kan. masuk ke dalam bidang dong, cross. Kan bidangnya ini, yang kotak ini. Kan Oh dia iya, minta masuk. pada jarak R kan, di sini kan. Nah, Mm-mm. mau sini kan. Masuk bidang dong, ya nggak sih? Berarti kita tahu B-nya itu di titik P, mu 0 I, I-nya IT kan, Iya. 2 VR. Arahnya berarti masuk berarti min K ya, Tesla. Oh, Oke, lanjut yang B sekarang. Cari foto kirim, minta flux. Karena dia ada variabel R kan variabel luas kan, ya nggak? Berarti nggak boleh pakai BA cos theta, tapi harus pakai integral. Bentuk partisinya samain dengan bentuk kawat lurus panjang infinitnya. Karena kawat lurus panjang tahingganya itu horizontal, berarti partisi kita di sini horizontal juga. Tuh, paham? Paham, Sal? Ngerti ya? iya, Pak. Oke.
Bisa, Sal? Lagi ngintegralin, Pak. Oke. Gimana bisa? Berarti kan gini ya. Flux magnetiknya integral E dot dA. Iya. dA-nya berarti bentuknya horizontal. Kayak gini. Ini berarti R, ini DR berarti ya. Berarti dA-nya itu adalah LDR. B-nya Iya. masukin. Mm. Mu 0 IT dibagi 2 VR Iya. LDR. Batasnya dari mana? Dari sini. Ini kalau nggak salah A deh. A sampai sini. Sampai W plus A. Berarti batasnya dari A sampai W plus A. Yang konstan boleh keluar. Mu 0. IT konstan. L konstan. 2V konstan. Learn berarti W ditambah A dibagi A. Udah. Ini Tesla meter kuadrat. Setelah dapat padas banget. Oh iya makasih Mas. Setelah dapat fluxnya, baru langkah selanjutnya adalah dari GGL induksi. Min N D per dt dari flux magnetiknya. Berarti N-nya 1, D per dt, flux magnetiknya masukin mu 0 IT dikali L dibagi 2V ln W ditambah A dibagi A. Coba lihat, dari semua variabel yang ada di dalam kurung, yang berubah terhadap waktu siapa? IT kan, karena dia fungsi T kan, maka semuanya keluar, kecuali IT. Paham? Ngerti gak? Ya, Paham Pak. gak? Paham ya? IT. Udah, berarti min mu 0 L dibagi 2V ln W tambah A dibagi A. Turunin si I. I-nya apa sih? 10 plus 2T kan? 10 min 2T kan? Berarti jadinya min 2 ya. Coret minnya, coret 2-nya. Maka GGL induksinya menjadi mu 0 L dibagi V dikali ln W plus A dibagi A. Satuannya volt. Paham? Nah, pasti karena dia positif, berarti apa kalau positif? Arah B induksi sama dengan arah B aslinya. Karena B aslinya cross, B induksi juga cross. Pakai tangan kanan, berarti muternya ke sini. Paham?
Oh, Pak. Berarti arus induksinya tinggal GGL induksi dimutlakin dibagi resistansi. Berarti mu 0 L dibagi pi R ln W tambah A dibagi A. Satuannya ampere. Arahnya berarti muter kemana dia? Clockwise ya. CW. Ngerti? Paham? Ya, Pak. Oke. Jadi untuk saat ini segini dulu aja. Nanti kita lanjut lagi. Nextnya baru belajar yang namanya RLC seri. Oke. Dan saatnya saya kirim lewat WA ya. Oke, mari Axel. Makasih, Pak.